Kenapa di iklan lebih bagus dari di sinetron? Produksi iklan dibandingkan kayak itu apa sinetron, episode sinetron tuh iklan itu lebih kayak bagus gitu CGI-nya. Kalau iklan itu kan kayak dia itu kan nggak ada yang nungguin gitu loh, siapa yang peduli, kayak iklan paling di skip kan kalau kita biasa iklan, kecuali iklan itulah, tahu dong pokoknya Majan. sirup itu pasti kita tungguin itu. Nah, Majan. kenapa CGI iklan lebih bagus dibandingkan CGI sinetron? Karena iklan itu kayak nggak ngejar deadline banget gitu loh. Kalau sinetron kan misalnya nih 2 hari tayang nih, 1 harinya udah bikin episode, nggak mungkin dong kayak misalnya, bisa juga sih tapi terkadang mereka itu bikin 1 episode itu dicek terus ditayangin, habis itu langsung bikin lagi episode keduanya, kan itu cuma 1 hari. Nah itu kan ngejar deadline banget kan dibandingkan sama iklan. Kalau iklan tuh kayak bisa berbulan-bulan ngerjainnya, gak ada yang nungguin gitu loh, bisa panjang durasi pekerjaannya, jadi bisa dicek lagi berkali-kali, dicek, diedit lagi. Nah terus bisa itu tuh contohnya nih satu iklan ini tuh misalnya budgetnya 1 M, terus habis itu 1 episode misalnya misalnya di TV itu iklannya misalnya 1 iklan tuh buat pembikinnya tuh 1 iklan tuh budgetnya 1 M nih misalnya, buat CGI lain-lain. Nah kalau misalnya sama tuh dan itu sinetron juga 1 M nih misalnya, kita bandingin, pasti kan kayak lebih bagus iklan gitu loh. Nah karena ya itu tadi, karena gak ngejar deadline. Kalau misalnya sinetron, kalau iklan tuh gak ngejar deadline banget. Nah terus kayak iklan tuh kan durasinya tuh kan pendek gitu, jadi CGI-nya di satu kayak adegan itu tuh bisa ditambahin banyak. Soalnya misalnya budgetnya 1 M, bisa ditambahin banyak. Kayak iklan paling cuma 30 detik doang kan, jadi itunya bisa ditambahin banyak, jadi bisa dimaksimalin buat di satu adegan itu. Nah jadi tapi kalau misalnya di sinetron itu tuh kan, sinetron tuh gak mungkin 30 detik lah ya satu episodenya, masa 30 detik, kayak minimal kayak 10 menit ke atas lah ya. Nah kan misalnya nih 30 menit nih, jadi harus dibagi-bagi bayarnya, kayak CGI di sini ini dulu, CGI di sini ini dulu, CGI di sini ini dulu, CGI di sini. Pokoknya misalnya jadi semakin lama tuh bisa semakin kayak dikit-dikit gitu CGI-nya, karena dia harus ituin budgetnya kan ya. Misalnya nih 1 CGI yang itu tuh 10 juta nih buat yang bagus ya gitu. Nah jadi tapi scene-nya ada banyak, jadi dia pasti ngambilnya yang murah gitu, jadi bisa ditaruh yang banyak. Yang murahnya kan kayak kayak belum tentu bagus gitu ya, misalnya cuman 200.000 nih 1 scene buat CGI-nya. Nah dibandingkan film-film Marvel itu kan CGI-nya 1 adegan tuh bisa 5 juta ke atas tuh ya. Oh ya? Nah, di film-film Spider-Man gitu kadang kayak gitu. Nah jadi kan tapi itu tuh dana film tuh lebih besar. Kalau ini tuh buat episodenya minimal 1 M gitu loh. Nah terus habis itu kayak 1 M gitu buat dana 1 episodenya. Jadi tapi harus ditambah biaya pengecekannya, petugas pengecekannya, CGI-nya, terus biaya penyalurannya kalau ada. Nah itu kan kayak harus dibagi-bagi, jadi mereka kurangin CGI-nya, kayak dikurangin misalnya yang tadinya
yang bagus nih misalnya, yang bagus itu kayak 2 juta nih CGI-nya, tapi mereka kurangin jadi yang kayak CGI biasa gitu, kayak yang 250.000 nih. Jadi kalau misalnya ditambah CGI-nya 250.000 per scene gitu yang ada CGI-nya, jadi agak jelek gitu kan ya itu scene-nya CGI-nya. Jadi gitu, kalau misalnya di iklan kan bisa dimaksimalin tuh satu scene bisa langsung 1 M lah CGI-nya. Kalau ini kan enggak, jadi harus di ini gitu 250.000 buat CGI-nya. Misalnya 30 menit habis 10 juta lah buat 30 menit misalnya. Nah, terus habis itu biaya pengecekannya, otak-atiknya, biaya aktornya kan mahal. Itu juga. Terus biaya penyalurannya kalau ada juga. Nah, kayak gitu. Jadi CGI di sinetron Indonesia tuh kadang agak gimana gitu ya. Jadi kalau ada yang salah dikoreksi aja di kolom komen. Thank you abang, keren pengetahuannya buat kita semua.